Nah, begitu kan manis? Inggit tersenyum lega ketika Tera akhirnya setuju menandatangani kesepakatan tanpa banyak protes. Setidaknya, kalau tidak good looking, harusnya smart looking. Kalau begini kan sama-sama enak. Tera hancur. Hatinya menjerit pilu ketika menyetujui kesepakatan yang disodorkan untuknya. Namun, dia tak berdaya. Suma dan Inggit membuatnya kehilangan semua dalam sekejap. Sudah tanda tangan di atas materai, urusan selesai. Kamu boleh keluar. Aku dan Suma sudah menyiapkan kamar untukmu di sebelah. Kami bukan orang jahat. Tidak akan menelantarkanmu kalau memang bisa diajak bekerja sama. Pandangan Inggit mengedar, mencari sesuatu. Dia tersenyum mendapati koper merah teronggok di dekat kopet hitam Suma yang sudah terbuka dan isi terburai berantakan. Ah, di sini, Inggit buru-buru menyambar koper tersebut dan menyerahkannya pada Tera. Oh ya, ini kartlok kamar sebelah. Selamat malam, Tera. Didorongnya pelan koper tersebut dan membiarkan wadah penyimpanan pakaian itu terjatuh di lantai. Oops, tidak sengaja. Aku bantu bawakan sampai ke depan saja. Gaunmu terlalu panjang, pasti kesulitan berjalan. Inggit menyeringai licik. Semua yang diinginkan sudah didapatkan. Tera telah menandatangani kesepakatan walau dengan sedikit drama. Berjalan menuju pintu sembari menyeret koper, Inggit melempar tas penyimpanan pakaian itu dengan kasar keluar kamar. Tersenyum manis, dia berdiri seraya menahan pintu agar tetap terbuka. Selamat malam, Tera. Mimpi indah. Inggit melambaikan tangan sesaat berhasil mengusir Tera dari dalam kamar. Ditutupnya kembali pintu tersebut dengan kencang setelah mendorong pengantin wanita tersebut. Menyusahkan saja, kupikir dia mudah diatur. Ternyata, suara pintu kamar mandi terbuka, Suma muncul dengan wajah segar. Senyum sumringah, dia berbinar menatap Inggit. Kamu berhasil membuatnya menyetujui kesepakatan? Tanya Suma. Kedua alisnya bertaut. Aku juga berhasil menendangnya keluar dari sini, Beb. Kerling mata Inggit menggoda. Berlari, dia menghambur memeluk Suma yang tampak tampan menggoda malam ini. Sweetheart, Suma terkekeh, memeluk erat pinggang ramping Inggit dan melabuhkan kecup di bibir tipis wanita tersebut. I love you, ucapnya di sela ciuman. Setelah menahan sakit hati dan kecewanya dengan berpura-pura tegar, air mata Tera tumpah. Duduk di tepi ranjang, dia menikmati lukanya seorang diri. Bayangan Suma dan Inggit menyapanya silih berganti. Kenapa mereka harus melakukan ini padaku? Apa salahku? Tera terisak. Poin-poin yang disepakatinya dalam kontrak pernikahan beterbangan di dalam benak. Ingatan berputar kembali pada kejadian sebulan silam. Siang itu, Tera sedang berada di kantor saat Suma menghubungi. Entah apa yang membuat teman masa kecilnya itu mendadak menelepon dan mengajak bertemu. Saat masih belia, mereka memang teman bermain. Tinggal bertetangga membuat keduanya punya banyak kesempatan bersama. Namun, hal itu tak berlaku saat keduanya menginjak remaja. Persahabatan mereka terputus seiring waktu berjalan. Suma sibuk dengan sekolah dan para gadis yang berlomba-lomba mendekat. Wajah tergolong tampan, anak satu-satunya dari seorang Taipan, membuat pria bernama Givendra Rakasuma Wiratama Putra tersebut jadi incaran para remaja putri kala SMA. Menikahlah denganku, Tera. Lamaran itu terdengar ketus. Aku, Sum, gadis berkacamata tebal dengan rambut panjang tanpa model itu terkejut. Memangnya ada siapa lagi di sini? Suma memasang tampang asam kecut. Tera terdiam. Wajahnya berubah pucat saat Suma mengangguk. Tak lama, bola mata naik ke atas, dia jatuh pingsan sebelum memberi jawaban. Mendesah pelan, wanita yang masih mengenakan gaun pengantin itu meringkuk sendiri di atas ranjang. Dibiarkan pendingin ruangan yang menyembur menggigit hingga ke tulang. Tera tak peduli lagi. Saat ini, dia ingin merutuki diri sendiri, meratapi nasibnya yang buruk. Dikira hari ini akan jadi titik awal kebahagiaan. Ternyata, sebaliknya, awal mula sakit hati dan kecewa. Aku tidak boleh lemah. Tera mengusap air matanya. Siapa lagi yang akan menolongku kalau bukan diri sendiri? Aku tidak akan membuat diriku tertindas dan diinjak semena-mena. Mengusap kasar air mata, sebuah tekad muncul dan meletupkan semangatnya. Dia tidak akan jadi pribadi yang lemah. Suma, kamu berutang penjelasan padaku. Aku harus tahu, kenapa dia memilihku untuk dijadikan korban.
Tangan Tera terkepal. Aku Mahana Terania Adira Wijaya. Boleh dianggap lemah, tapi tak akan menyerah begitu saja. Bayangan inggit dan sikap buruk wanita tersebut muncul kembali. Dia ingat perih dan panas di pipi karena tamparan sosok cantik tak punya hati itu. Ditambah kekasran yang didapatkan beberapa saat lalu, bara di dada makin menggelora. Oke, kamu boleh menang sekarang Inggit. Tapi, aku tidak akan membuatmu tersenyum lebih lama. Tidak apa-apa, bukankah pahlawan memang selalu kalah di depan dan penjahat tersingkir belakang? Baiklah, kamu boleh tertawa lebar sekarang. Tapi, kupastikan akan membuatmu menangis belakangan. Tidak lama, aku hanya membutuhkan sedikit waktu untuk membuatmu sadar di mana posisimu. Tekad dan semangat itu datang di saat tengah terpuruk. Ada sesuatu yang ingin diraih dan dibuktikan pada semua orang. Hinaan, cacian dan makian akan jadi pecut yang membuatnya tak pernah berhenti berjuang. Aku memang cupu, culun dan whatever lah. Tapi, wanita bodoh ini tidak akan selamanya diam saat diperlakukan semena-mena. Oke, kontrak setahun, tidak masalah. Tapi, aku pastikan Suma yang akan membatalkan semua kesepakatan dalam 365 hari. Akan kubuat dia melihatku, hanya melihatku dan melupakanmu. Dia sendiri yang akan datang dan mengemis cinta padaku. Aku pastikan itu. Terlelap bersama mimpinya, Tera bisa menyunggingkan senyuman dalam tidur. Pipi wanita itu berkilat basah oleh air mata. Napas pun terdengar pelan dan teratur. Dia bangkit setelah menemukan alasan untuk melanjutkan hidup karena dihancurkan dalam semalam. Semua akan sirna saat hari pembalasan tiba dan luka akan berganti jadi bahagia. Air mata pun bertukar dengan tawa. Terlalu lelah, Tera baru terbangun ketika suara gedoran pintu terdengar membabi buta. Di tengah kesadaran yang belum mengumpul sempurna, dia menangkap suara Suma. Tera, bangun, cepat, kita sudah tidak punya banyak waktu. Suma, ada apa pagi-pagi mengacau di kamarku? Semalam dia mengusirku keluar kamar, sekarang malah mengusik tidurku. Menyeret kakinya melangkah, Tera berjalan sempoyongan sembari meraba-raba. Kontak lens yang menempel di matanya sudah dilepaskan sejak semalam, kacamata minusnya pun belum ditemukan. Ada apa? Tanya wanita yang masih mengenakan gaun pengantin itu sesaat membuka pintu. Bersandar di daun pintu, Ida menguap berulang kali. Ayo, ikut aku, Ra. Tera tersentak ketika pergelangannya dicekal dengan kasar. Belum berdiri seimbang, tubuhnya sudah diseret mengikuti langkah Suma. Ada apa? Kenapa mengganggu tidurku? Tera protes. Mama kesini, sudah di lobi dan bersiap naik. Hah? Tera mencelang.